Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 dari operasi True Promise 4 yang menargetkan kawasan industri Neot Hofav di dekat Beersheba, Israel. Peluncuran rudal menggunakan rudal balistik berbahan bakar padat dan cair yang diluncurkan oleh Angkatan Udara Militer Iran. Sebelumnya serangan menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintahan di Yerusalem dan Tel Aviv menggunakan rudal balistik. Pada hari Minggu, 11 orang dilaporkan terluka akibat pecahan peluru rudal Iran yang menghantam pabrik kimia di Israel Selatan dan memicu kebakaran hingga menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran bahan kimia yang berbahaya. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hofav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hofav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hofav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan.
Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegat serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Militer Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah.
Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Lake Art Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Lay R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Allahu Ahad. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal. Kelompok Houthi di Yaman mulai melepaskan rudal ke arah Israel. Rudal yang diklaim milik kelompok Houthi di Yaman terlihat jatuh di kota Eilat, Israel. Sirine udara diaktifkan di kota Dimona, Beersheba, dan Eilat. Serangan berlangsung beberapa jam setelah kelompok Houthi memperingatkan Israel tentang kemungkinan intervensi militer langsung jika perairan Laut Merah digunakan Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk menyerang Iran. Dengan bergabungnya Houthi tentu menjadi ancaman baru untuk Amerika Serikat Zionis Israel di tengah perang yang memanas di Timur Tengah. راح بين الغيم لسه ما اعترضوهاش يا اخوان وين رايح هذا. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik.
di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya. Begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Serangan rudal Iran menyerang sebuah kilang minyak Bazan di Haifa, Israel Utara, Senin siang waktu setempat. Asap tebal mengepul di atas kilang minyak terbesar Israel setelah rudal menghantam infrastruktur penting di Haifa, Israel. Sebagian dari kilang minyak Bazan terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap yang membumbung tinggi. Menurut laporan media, sebuah rudal tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa dan jalan-jalan tambahan di kota-kota tetangga. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Diketahui kilang minyak Bazan di Haifa mengolah sebanyak 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Kilang minyak Bazan merupakan jantung energi Israel. Kilang tersebut pasok 2/3 kebutuhan minyak Israel. Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Israel, kilang Bazan kerap sebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Iran. Yo, what the אצלנו.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا. Serangan drone menghancurkan Bandara Internasional Kuwait dan merusak infrastruktur radar. Belum diketahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Lebih dari sebulan konflik Amerika Serikat dan Zionis Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik makin meluas. Garda Revolusi Iran umumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika Serikat di pangkalan militer pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika Serikat Zionis Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika Serikat terluka dalam serangan ini. Sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Setelah sekolah putri di Minab, Iran menjadi sasaran serangan brutal Amerika Serikat dan Zionis Israel, kini sebuah universitas di Teheran juga diserang. Universitas Sains dan Teknologi Teheran Iran hancur diserang Amerika Serikat dan Zionis Israel Sabtu malam. Kobaran api masih terlihat di lokasi dengan bangunan di dekat Fakultas Sains Dasar hancur. Kampus ini merupakan salah satu kampus terbaik Iran. Berdasarkan hukum humanitarian internasional, kampus tidak boleh menjadi target serangan. Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة
في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران، مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Ratusan warga Seoul, Korea Selatan berkumpul dan berunjuk rasa di gedung Kedubes Amerika Serikat dan Israel. Mereka mendesak agar tak ada negara yang ganggu kedaulatan negara lain. Ratusan orang berunjuk rasa menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Zionis Israel di Seoul. Massa memprotes perkembangan di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan Israel teroris dan meminta pemerintah Korea Selatan tidak mengerahkan pasukan tempur. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian memberikan dukungannya kepada Iran. Mereka menegaskan Iran memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri. 원래 팔레스타인의 그 전쟁이 지금 뭐 이란까지 중동 전체를 위험하게 빠뜨리고 있어서 이거는 더 이상 남의 문제가 아니라 모두의 문제다. 그리고 그 폐해로 인해서 지금 전쟁으로 인해서 모든 지구의 사람들이 다 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런 상황에서 한국에서도 이 전쟁에 대해서 굉장히 반대하고 Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Warga Istanbul, Turki gelar demo besar-besaran usir pangkalan Amerika Serikat di Turki. Ratusan warga Turki turun ke jalan menuntut penutupan pangkalan udara milik pasukan Amerika Serikat. Demonstran berkumpul untuk usir para personil Amerika Serikat dari negaranya usai ketegangan memanas di Timur Tengah dan juga sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina. Paus Leo XIV kembali suarakan penolakan perang. Penolakan tersebut disampaikan kala memimpin ibadah misa Minggu Palma di Vatikan. Paus Leo XIV kembali menggemakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia telah mendapat lampu hijau agar kapal Indonesia bisa melintas di Selat Hormuz. Sementara terkait harga BBM di Indonesia akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Doakan, kami terus melakukan komunikasi, kami dengan Kemenlu melakukan koordinasi intens, saya dengan Menlu juga tadi malam kita bahas, insya Allah sudah ada lampu hijau
Tetapi kan kita tahu dalam kondisi geopolitik begini harus kita betul-betul melakukan secara terus-menerus. Doain ya, insya Allah bisa cepat selesai. Stabil, Pak. Harga sekarang sudah mencapai $115. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Gini, di peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan, dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98. Itu kan orang-orang yang mampu lah, seperti mohon maaf, contoh Pak Rosan, Pak Seska masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Amerika Serikat kembali kirim ribuan pasukan ke Timur Tengah. Ribuan pasukan disebut mampu lakukan operasi tempur termasuk serangan udara saat penerjunan. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Namun di tengah rencana serangan darat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memberikan upeti dan meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan. We are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS.
Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Pemukim ilegal Israel bakar sejumlah kendaraan di wilayah tepi barat Palestina. Selain pembakaran, para pelaku juga serang penduduk setempat. Pemukim ilegal Israel membakar sejumlah kendaraan dan menyerang warga di wilayah tepi barat Palestina. Insiden ini terjadi di kawasan Al-Rahwa, kamp pengungsian Al-Arab di utara Hebron. Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di kota Nahlin, Bethlehem. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban dari insiden tersebut. Beragam cara dilakukan Israel untuk usir warga Palestina dari rumahnya di tepi barat. Salah satunya dengan merintahkan pengadilan untuk keluarkan surat pembongkaran. Tentara Zionis Israel meledakkan rumah warga Palestina almarhum Mahmud Al-Aqdad di Jalan Halawa di Nablus tepi barat Sabtu siang. Pembongkaran ini terjadi beberapa bulan setelah Mahmud Al-Aqdad syahid setelah kendaraannya ditembaki pasukan penjajah Israel pada 28 September 2025 lalu. Ahmad Al-Aqdad, kerabat korban, mengatakan rumah itu menampung 5 keluarga. Ia mengutuk perintah pembongkaran tersebut karena mereka telah mencoba mengajukan banding namun tidak dihiraukan pemerintah Zionis. شعب صابر احنا بأرضه احنا وبص شعبه والعالم كلها عارفه قضيتنا بايش ينجحوا هذا سياسه فاشله انك تيجي تهد بيت انت بنص سكانه وبنص حارته وتيجي تمحي تاريخه وتمحي آثاره. Direktur Layanan Ambulans untuk Palang Merah Palestina di Nablus, Ahmed Ahmad, mengatakan bahwa penghuni rumah tersebut telah diteror setelah terbitnya keputusan sepihak tentang pembongkaran. Petugas Palang Merah Palestina berusaha mengevakuasi sejumlah orang yang diantaranya adalah lanjut usia, anak-anak, dan perempuan. اقتحام محافظة نابلس بمنطقة خلف العمود وشارع حلاوة منتصف هذه الليلة. تم محاصرة منزل عقاد الذي تم تبليغهم بهدمه منذ فترة. عملنا على إخلاء العديد من الأسر بمجاورة البيت الذي تم هدمه. كان هناك عدد كبير من رجال السن، من الأطفال، من النساء. كانت هناك عمليات كبيرة في إعاقة عمل الطواقم الطبية، لكن بحمد الله تم توزيع المتطوعين في هذه المنطقة وإخلاء جميع الأسر المحيطة للمنزل وإخلاءهم إلى مسجد قريب من هذه المنطقة. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 759 warga Palestina telah syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel di tepi barat. Sejumlah menteri luar negeri bertemu di Islamabad, Pakistan. Para diplomat berdiskusi darurat terkait upaya deeskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar bersama 3 menteri luar negeri lainnya berdiskusi mendesak di Islamabad, Pakistan pada hari Minggu. Ishaq Dar berdiskusi bersama Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Inti dari diskusi tersebut terkait dengan usulan kerangka kerja gencatan senjata yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi dan menciptakan ruang untuk negosiasi. Prioritas utama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur energi global yang vital, bersamaan dengan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting di seluruh teluk. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian akibat serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan ini dilancarkan oleh pesawat tempur Zionis Israel. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara di daerah Al-Rihab, pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada hari Senin. Akibatnya sebuah bangunan tempat tinggal hancur sebagian.
Rekaman video menunjukkan asap mengepul dari bangunan yang rusak dan mobil-mobil di sekitarnya hancur tertimpa reruntuhan. Sebelumnya, juru bicara IDF Avichai Adrae mendesak warga di pinggiran selatan untuk mengungsi karena serangan terus berlanjut terhadap infrastruktur militer Hizbullah. Seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Serangan Israel tersebut terjadi pada Minggu 29 Maret kemarin. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Menteri Luar Negeri Sugiono sampaikan bela sungkawanya atas gugurnya seorang prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia kecam keras serangan yang dilakukan Israel di Lebanon. Duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Fahrizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Ucapan duka juga disampaikan sejumlah pihak, termaksud dari Gaza Update Indonesia. Dalam unggahan Gaza Update, nampak momen saat terakhir Praka Fahrizal bersama keluarga kecilnya. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Fahrizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Almarhum Praka Fahrizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Almarhum Praka Fahrizal Ramadan sempat berkomunikasi dengan keluarganya di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ayah Praka Fahrizal menyebut bila komunikasi terakhirnya itu berlangsung singkat. Sementara Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, Letkol Infanteri Dianiti Sukma menyebut kemungkinan jasad Praka Fahrizal akan tiba di Yogyakarta pada Rabu mendatang. Suasana duka terasa di kediaman orang tua Praka Fahrizal Ramadan di Padukuhan Ledok, Kelurahan Sidorejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ayah Praka Fahrizal bercerita bila dirinya sempat berkomunikasi dengan sang anak beberapa hari sebelum insiden yang merenggut nyawa putranya di Lebanon. Hanya saja komunikasi tersebut berlangsung singkat, diduga karena kendala sinyal. Santan maghrib, Bar maghrib kalau wingi santan. Berarti sekitar Jumat ya. Oke, yang biasa
Dari ini tuh buat nganon itu. Oh, tidak. Di bar niki buatan kayaknya yang terakhir di sore hari. Untuk menyampaikan waktu komunikasi untuk menyampaikan apa? Bukan menyampaikan apa-apa. Sinyalmu elek ya Pak mengoten itu. Lalu masih berkomunikasi dengan pihak PMB TNI untuk terkait dengan pemulangan almarhum. Jadi saat ini masih tahap menunggu. Insya Allah mudah-mudahan lusa sudah bisa sampai tanah air. Tapi itu pun kami tetap menjaga, tetap monitor. Terima kasih Anda masih di Anyus Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berbicara komitmen Indonesia untuk menjalankan reformasi besar-besaran di hadapan para pengusaha Jepang dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo. Prabowo menyampaikan Indonesia ingin mitra internasional mengetahui arah transformasi yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia, mulai dari reformasi tata kelola hingga transformasi ekonomi. Terima kasih. Prabowo menyebut transformasi ekonomi yang diusung adalah hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Prabowo tegaskan perlindungan terhadap mineral kritis sebagai aset strategis menjadi harga mati demi menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Rational society. We must protect our resources. We must secure the highest economic value for our resources. We can no longer be satisfied with exporting raw materials without added value. Our critical minerals are strategic assets. Our minerals must be protected for the future generations of our people. Our forests must be protected. The forests that have been destroyed, we must carry out massive reforestation. Not only for the good of Indonesia, but also for the good of the world. Because many people say that we are the lungs of the planet. So let us. Pemirsa, kabar bahagia datang dari keluarga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Sang istri Anissa Pohan melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki setelah penantian panjang 17 tahun. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Anyus Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, ikuti polling di Instagram dan YouTube akun Official iNews. Hari apa yang Anda pilih untuk rencana work from home? Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sang istri Anissa Larasati Pohan dikaruniai anak kedua. Kabar bahagia ini awalnya disampaikan Anissa di akun Instagram pribadinya @AnissaYudhoyono. Anissa menuliskan, "Masya Allah, tabarakallah, welcoming our baby." Beberapa jam sebelum kelahiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki ini, Anissa juga memposting foto-foto kehamilannya bersama keluarga kecilnya AHY dan putri pertamanya Almira Tunggadewi Yudhoyono. Istri AHY ini melahirkan anak kedua di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada Minggu 29 Maret 2026 pukul 19.28 waktu Indonesia Barat. Anak kedua AHY yang sekaligus cucu ke-6 Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini diberi nama Arjuno Hanyokrokusumo Yudhoyono. Atau tadi malam, istri kami tercinta Anissa Larasati Pohan binti Aulia Tantawi Pohan telah melahirkan dengan selamat.